berapa banyak Bapak Ibu yang percaya, yang menerima pertolongan Tuhan, mari kita melambaikan tangan dan beri tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Amen. Terima kasih. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya, marilah kita lebih dahulu melihat susunan acara Oktober saya sendiri berpetik nanti Ibu Joyce Putirai, lalu pengumuman Ibu Weli Hukubun, lalu doa berkat oleh Pendeta John Sarbunan MA, lalu selesai. Baiklah, sebelumnya ibadah kita mulai, mari kita terlebih dahulu menghadap kehadirat Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, pagi hari ini ya Tuhan, anak-anak Tuhan menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan selalu memberkati kami. Semalam kami istirahat, dan pagi hari ini hadir pada pagi hari ini yang ada di rumah kita masing-masing, bisa mengikuti ibadah, itu adalah berkat anugerah dari Tuhan. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami akan membangun ibadah, kiranya Tuhan berkati ya Tuhan dalam ibadah ini. Jauhkan dari segala gangguan roh jahat, sehingga jalannya ibadah nanti ya Tuhan berjalan dengan baik, karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapak Pendeta John Sarbunan yang akan memberikan pengajaran dalam hal firman Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan, apa yang beliau katakan nanti, Tuhan sendiri yang berfirman. Kami semuanya yang mendengarkan, Tuhan berkati, berikan kesehatan yang prima, berikan Roh Kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah pada pagi hari ini kami buka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Sepenuhnya pada Bapak Pendeta John. Silakan Pak Pendeta. Amin. Praise the Lord. Ya, terima kasih Pak Yanto, host kita yang luar biasa. Mari kita akan siapkan hati untuk kita memuji Tuhan ya, dengan sepenuh hati. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mulia ya Tuhan. Kasih-Mu besar dan ajaib dalam hidup kami semua. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau layak Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Engkau layak Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih
Haleluya. Tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Engkau layak Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia. Oh, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Katakan sekali lagi. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, kami datang menyembah selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, kami cinta Engkau Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Mari bersama kita angkat suara di hadapan Tuhan, kita nyanyikan lagu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Engkau Allah dan Rajaku,
kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Aku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari Kau bawa kami terus menikmati hadirat-Mu di hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan Tuhan berikan kami kekuatan, kemenangan. Kami tidak akan takut Tuhan. Kami tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kasih Tuhan. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus beriku kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh merindukan Engkau Tuhan di pagi hari ini. Di dalam satu nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Tuhan sampaikan isi hatimu, sebab sesungguhnya kami ini mendengarnya di dalam satu nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, shalom, selamat pagi, selamat hari Senin ya.
Oke, kita buka usbu yang baru. Puji Tuhan. Mari kita akan lihat firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Oke. Yesus memberikan kita kemenangan. Apakah Bapak Ibu yakin bahwa hari ini ada kemenangan? Yang percaya Tuhan berikan kemenangan hari ini, lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, amin. Menang atas segala persoalan ya dalam kehidupanmu, saudara-saudaraku. Mari kita lihat ayat firman Tuhan pagi hari ini sebagai renungan kita, dan kita akan melihat tema yang diangkat di pagi hari ini. Haleluya. Sebuah tema yang diangkat yaitu rahasia mengalahkan ketakutan. Amin. Saudara-saudara, saya percaya sesuatu yang ajaib sedang terjadi di pagi hari ini. Oke, kita akan lihat ayatnya dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Yanto dari Lawang, dipersilakan. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Sempurna di amin. Saudara-saudara, perhatikan kata takut atau ketakutan ini disebutkan beberapa kali ya. Saya ulangi sekali lagi, 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Itu yang kedua. Sebab ketakutan, ini sudah 3 ya, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, sudah 4 saudaraku ya, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, sekali lagi saudaraku, sesuatu yang diulang-ulang lebih dari 1 kali, 2 kali, itu saudaraku, itu ada maknanya, itu ada artinya saudaraku. Itu Tuhan sedang memberikan sebuah penekanan secara khusus di dalam arti kata ketakutan atau takut ini saudaraku ya. Orang yang sempurna ya itu adalah orang yang tidak hidup dengan ketakutan, tapi kalau orang saudaraku yang kasih Tuhan dia hidup dalam ketakutan, maka saudara kasih Tuhan tidak sempurna di dalam dirinya ya. Orang yang takut seringkali menunjukkan bahwa dia orang yang tidak percaya kepada Tuhan, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang meragukan kasih Tuhan, dan kasih Tuhan tidak akan sempurna di dalam orang yang takut ini saudaraku. Kasih Tuhan hanya sempurna di dalam orang yang hidup tanpa ketakutan. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk mengatasi rasa takut ini, saudaraku? Itu penting dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu, mari kita lihat, saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasal 4. Pagi ini kita sudah masuk Kisah Rasul pasal 4, ayat 1-3. Dari ayat-ayat tersebut, Bapak Ibu sekalian, kita akan pelajari siapakah orang yang mengetahui, saudara-saudara, mengatasi ketakutan itu, saudaraku. Ya, mari kita akan lihat. Yang pertama, dia adalah orang yang berbicara. Ini penting. Nomor 1, dia adalah orang yang berbicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah firman kebenaran, saudaraku ya, kebenaran Allah sendiri, bukan kebenaran manusia ya. Dia bicara kepada orang banyak. Mari kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 1. Ketika Petrus banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Nah, ini saudara-saudaraku, apa yang diucapkan oleh Petrus, murid Yesus itu, saudaraku. Mereka baru saja mengalami pengalaman Pentakosta, dan ketika pengalaman Pentakosta itu membuat mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan hasil dari mereka penuh Roh Kudus, mereka berjalan dalam kuasa Tuhan. Saat mereka berjalan dalam kuasa Tuhan, orang-orang yang sakit, saat itu Tuhan menyembuhkan dia melalui pelayanan Petrus ini. Dan seketika itu beritanya viral, jadi heboh, saudaraku. Dan Petrus terus berbicara bahwa yang melakukan, yang menyembuhkan orang lumpuh ini adalah Yesus yang kamu salibkan itu. Dia telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Nah, ini akhirnya saudara-saudara,
Sebuah pernyataan ini yang membuat orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki ketakutan, saudaraku. Karena orang-orang Saduki apalagi, dia tidak percaya akan adanya kebangkitan. Saudaraku, ya tidak percaya adanya kebangkitan orang mati, saudaraku. Kalau orang sudah mati, ya sudah selesai, nggak ada urusan apa-apa lagi. Nah, itu orang-orang Saduki, saudaraku. Saudara terkasih Tuhan, dan Petrus berbicara tentang kebenaran firman ini, saudara. Ya, jadi cara untuk mengatasi rasa takut atau ketakutan itu, saudaraku, yang pertama dia adalah orang yang berbicara tentang firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Firman kebenaran kepada orang banyak. Selain firman itu disampaikan kepada orang banyak, juga firman itu disampaikan kepada diri sendiri. Karena apa? Seringkali kita ini menghadapi masalah, kadang-kadang kita jadi khawatir, jadi takut, saudaraku. Maka firman itu perlu disampaikan kepada diri kita sendiri, ya. Melalui apa, saudaraku? Melalui firman yang kita baca, melalui puji-pujian yang kita naikkan, karena puji-pujian itu juga adalah salah satu bentuk untuk kita menguatkan hati kita supaya kita tidak takut, seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, ya. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Itu ayatnya ada di dalam Yesaya 41 ayat 10, ya, saudaraku. Tuhan pegang kita dengan tangan kanannya, tangan kanan yang membawa kemenangan. Amin. Ini yang pertama, saudaraku. Langkah iman yang pertama. Saudara-saudara, jadi banyak orang kenapa dalam hidup ini saat dia mengalami ketakutan, karena yang dia bicara itu adalah masalahnya, yang dia bicara itu tentang persoalannya, yang dia bicara itu tentang si A dan si B begini. Sehingga saudaraku, dia tidak punya benteng pertahanan dalam dirinya, tidak ada kekuatan, sehingga kena masalah langsung saudaraku gampang lemah, kena masalah langsung kedor, kena masalah langsung putus asa, kena masalah saudaraku langsung kecewa. Bapak Ibu, tapi kalau dia sadar untuk dia menjadi orang yang tidak takut, saudaraku, ya, rahasia untuk tidak takut, maka dia perlu bicarakan firman Tuhan setiap hari. Dia perlu perkatakan firman Tuhan setiap hari. Maka di situ ketakutan tidak akan pernah bertahan menghadapi dia. Katakan amin. Mari kita lihat yang kedua, rahasia yang kedua, saudaraku. Siapakah orang yang bisa mengatasi ketakutan ini? Yang kedua, setelah dia berbicara tentang firman kebenaran, nah ini, saudaraku, yang kedua, dia juga berusaha. Ada B yang kedua, yaitu berusaha. Berusaha apa, saudaraku? Berusaha meyakinkan orang bahwa di dalam Yesus, dalam Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu ada kebangkitan. Wow, itu luar biasa. Ya, selamat pagi, Pak Morris sudah bergabung bersama kita. Jadi, saudaraku, bahwa di dalam Yesus itu ada kebangkitan. Meskipun orang-orang Saduki mereka punya pemahaman berbeda. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Ya, mari kita lihat. Ini Petrus benar-benar berusaha meyakinkan orang-orang pada hari itu. Di hari di mana mereka melihat tanda ajaib terjadi. Orang lumpuh berjalan. Mari kita lihat Kisah Rasul 4 ayat yang kedua. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Apa yang menyebabkan orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu marah kepada Petrus? Karena Petrus mengajarkan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, kebangkitan dari antara orang mati ini adalah sebuah kredo. Kredo itu artinya pengakuan iman Kristiani. Nah, kita dalam ucapan iman itu pengakuan iman, aku percaya kepada Allah Bapa, ya, kepada Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus, ya, yang telah mati kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dia hidup dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, itu sebuah pengakuan iman, saudaraku. Dan ini orang-orang Saduki, mereka marah sekali karena mereka menganggap ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi iman mereka, apa yang menjadi, saudaraku, pemahaman mereka. Tapi inilah, saudaraku, kita perlu, saudaraku, berusaha meyakinkan orang. Nah, untuk kita bisa mengalahkan ketakutan ini, rahasianya kita perlu punya B yang kedua. Selain B yang pertama itu tadi apa, saudaraku? Kita B yang pertama itu kita berbicara tentang firman kebenaran. B yang kedua ini kita berusaha meyakinkan orang. Meyakinkan bagaimana, saudaraku?
meyakinkan orang bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan. Nah, memang suatu hari semua orang itu akan mati, ya. Bahkan orang-orang yang sudah mati mendahului kita, saudaraku. Termasuk keluarga kita, orang-orang kita sayangi, saudaraku. Namun pada waktu mereka mati, nah mereka ini yang mati di dalam Tuhan, mereka yang pertama-tama dulu dibangkitkan oleh Tuhan, ya. Kemudian kita yang masih hidup ini juga kita akan diangkat hidup-hidup bersama dengan Tuhan. Syukur-syukur kalau kita adalah orang-orang setia yang tidak meninggalkan iman pada Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit itu, maka kita pun akan berjumpa dengan Yesus, ya, di sana. Saudara yang kasih Tuhan, orang-orang berdosa yang tidak percaya Tuhan pun, mereka juga yang sudah mati, mereka bangkit. Tapi pada waktu mereka bangkit, mereka akan dihakimi dan mereka akan dibuang ke dalam neraka. Sementara orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang setia sampai akhir hidupnya, mereka ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan memberikan kepadamu, mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan diberikan pada orang yang setia sampai mati, dan itu dia dapatkan pada saat dia ada di sorga. Oh, sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita ada di sorga, kita yang setia sampai mati ini, kita mendapatkan mahkota kehidupan, saudaraku, ya. Sementara mereka yang, saudaraku, tidak setia sampai mati ini, saudaraku, saudara, mereka tidak akan mendapatkan mahkota kehidupannya. Nah, itu kita perlu berusaha meyakinkan orang bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagaimana Yesus pun mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga, maka orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia mati pun dia akan juga dibangkitkan oleh Allah, ya. Kapan itu terjadi? Menjelang kedatangan Yesus kembali, orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan, bahkan di luar Tuhan pun, semuanya akan dibangkitkan. Tapi yang percaya Tuhan Yesus yang tetap setia, dia bangkit untuk mendapatkan hidup yang kekal, sementara mereka yang tidak percaya atau mereka orang-orang berdosa yang tidak pernah bertobat, dan bahkan orang-orang percaya yang dulu percaya Tuhan, setia kepada Tuhan, dan mereka meninggalkan Tuhan, mereka pun bangkit tapi mereka mendapatkan kematian yang kedua, yaitu di dalam neraka. Mereka mendapatkan penghukuman, saudaraku, ya. Bapak Ibu, Alkitab berkata di sana terdapat ratap dan kertakan gigi. Saudara-saudara, ada tangisan yang pilu, rintihan yang menyedihkan sekali, yang sangat menyayat hati, saudaraku. Mereka minta ampun, minta bertobat, minta Tuhan beri mereka kesempatan, tapi sudah tidak mungkin lagi, sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Karena pintu anugerah sudah tertutup, saudaraku. Nah, kita yang masih hidup ini masih ada kesempatan. Mumpung masih hidup, mumpung masih ada nafas, mumpung masih ada anugerah Tuhan ini, mari kita belajar untuk setia, saudaraku. Dan kita perlu menyampaikan ini, berusaha meyakinkan orang, saudaraku, bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan. Amin. Nah, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Bagaimana cara mengatasi ketakutan ini, saudaraku? Yang ketiga adalah dia adalah orang yang punya B yang ketiga. B yang ketiga itu apa? Setelah dia berbicara kebenaran, kemudian dia berusaha meyakinkan orang banyak tentang adanya kebangkitan. Lalu yang ketiga, dia berpegang pada apa, saudaraku? B yang ketiga, berpegang pada janji Tuhan di saat dia sendiri mengalami intimidasi, ya, intimidasi pada imannya. Nah, siapa yang mengintimidasi dia? Ini adalah orang-orang yang dipenuhi dengan roh agamawi. Mereka tidak suka. Ya, mari kita lihat Kisah Para Rasul 4 ayat yang ketiga. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Amin. Ini sebuah konsekuensi, sebuah risiko. Yesus bilang, barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, ini pengorbanan, saudaraku, ya. Tidak disukai, dimusuhi, ditentang, diintimidasi. Ini yang dialami oleh murid-murid Yesus. Petrus dan teman-temannya, Alkitab berkata, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan, saudaraku, sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Jadi saudara-saudara, karena mereka memberitakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan,
dari antara orang mati. Nah, mereka akhirnya saudaraku ditangkap dan diserahkan ke dalam penjara. Nah, inilah Bapak Ibu, kalau orang berbicara tentang kebenaran, itu pasti saudaraku setan tidak suka, setan tidak senang. Dia pakai orang-orang di sekelilingnya untuk apa? Mengintimidasi orang tersebut. Saudara kasih Tuhan, karena itu Bapak Ibu, Yesus bilang kamu bukan dari dunia ini, ya, karena kamu dari sorga. Kita ini adalah benih dari sorga, sehingga kita menjadi manusia baru, saudaraku. Jadi ketika kita bicara tentang firman Tuhan, itu ada orang tidak suka, orang tidak senang, orang pasti menentang, orang pasti memusuhi, saudaraku. Yesus pun juga demikian. Dia bicara tentang kebenaran dan dia ditentang, dia dimusuhi, saudaraku, sehingga dia juga didera, dimasukkan dalam penjara, bahkan disiksa sampai dia pun disalibkan. Saudara, itu kenapa? Karena kebenaran. Nah, orang-orang yang berbicara tentang kebenaran ini, mereka pasti dimusuhi, mereka pasti dibenci, saudaraku. Yesus bilang, dunia membenci kamu karena kamu bukan dari dunia ini. Kalau kamu dari dunia ini, tentu dunia akan menyayangi kamu, saudaraku. Jadi ini sebuah konsekuensi, saudara-saudara, ya. Jadi kita lihat, jangan kaget, saudaraku, kalau ada gereja dibakar, ada kebaktian yang dibuka, tiba-tiba disuruh tutup. Ya, kami bolak-balik mengalami keadaan-keadaan seperti ini. Tapi bersyukur Bapak Ibu, di situ ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, ya. Ada pembelaan Tuhan, saudaraku. Nah, saya lihat orang-orang yang menentang ini, saudaraku, mereka langsung berurusan dengan Tuhan. Seorang teman saya, dia bercerita, suatu hari pada saat mereka di sebuah desa mengadakan kebaktian dan tiba-tiba ada orang-orang yang dari desa yang lain memang sengaja diajak ke situ untuk mengacaukan ibadah itu. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Orang-orang yang membuat rusuh, yang menentang itu, bahkan mereka coba untuk mengacaukan, menghentikan ibadah itu. Saudara-saudara, orang-orang tersebut, kata teman saya ini, mereka mati dengan cara yang tidak wajar, saudaraku, ya. Mereka mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Saya ingat juga teman-teman saya beberapa tahun yang lalu, saudaraku, ya. Mereka pelayanan di satu pulau, dan pada saat mereka lagi asik mengadakan sebuah kebaktian di sebuah rumah, tiba-tiba ada orang-orang yang memang dari keyakinan yang beda, walaupun Kristen, ya, dari merek gereja yang beda, mereka tidak suka, saudara, ya. Dan orang-orang ini juga adalah majelis di gereja, saudara. Ada yang datang sengaja matikan lampu, saudaraku. Lampu itu bola lampu yang dia putar itu sehingga lampu mati, sehingga mengakibatkan mereka bisa dengan leluasa menghajar teman-teman saya ini. Tahukah saudara, besoknya orang yang memutar bola lampu itu dia pergi ke kebun, saudaraku. Pada saat dia panjat pohon kelapa, dia pada saat memutar buah kelapa, tahu-tahu dia jatuh dari atas pohon kelapa ke bawah, mati, Bapak Ibu sekalian. Jadi saudara-saudara, kita lihat ini benar-benar Tuhan itu bertindak nyata sekali, ya. Saya ingat ketika kami dilarang kebaktian, saudaraku, dia menentang kami, saudaraku. Ya, memang ujung-ujungnya itu kami tahu apa maksudnya, ya, minta duit, saudaraku. Dan pada suatu hari saya berjumpa dengan orang ini, saya lihat dia kurang sehat, saudaraku. Mukanya pucat. Saudara, dan berapa waktu kemudian saya pulang pelayanan dari Surabaya, saya lewat di depan rumahnya, mereka sedang membuat tenda di situ. Saya tanya, ada acara apa ini? Mereka bilang, bapaknya meninggal. Oh, saudara-saudaraku, orang yang dulu menentang kami, saudaraku, meninggal, Bapak Ibu sekalian, ya. Bahkan juga saya teringat akan salah seorang rekan, saudaraku. Dia juga, Bapak Ibu, menentang pada waktu saya sedang berkhotbah, saudaraku. Dia pun, saudaraku, dia ngeledek, ya. Ngeledek itu apa, ya? Dia mencemooh, saudaraku. Dan saudara dalam Tuhan Yesus, tiba-tiba dia sakit. Saudara, setiap kali kami mengadakan satu event Natal, saudaraku, dan kami rapat, saudara kasih Tuhan, dia menjadi ketua panitia. Tahu-tahu, saudaraku, dah jadi, ya, acara Natal tetap berjalan, tapi dia akhirnya, saudara, tidak bisa jadi ketua panitia. Kenapa? Dia sakit, saudaraku. Sampai suatu hari ketika dia masuk rumah sakit, saya datang dan saya menjenguk dia, saudaraku. Ketika dia lihat saya datang, dia nangis. Dia peluk saya, diminta maaf, minta ampun. Saya bilang, oke, saya sudah maafkan kamu. Saya mendoakan kamu supaya kamu tetap dalam perlindungan Tuhan, saudaraku. Dan beberapa waktu kemudian dia meninggal, saudaraku.
Nah, banyak contoh-contoh yang saya lihat di dalam pelayanan ini Tuhan bertindak nyata sekali, saudara. Ya, mereka bukan menentang suatu orang percaya atau hamba Tuhan, tapi mereka menentang Tuhan sendiri yang ada di dalam seorang hamba Tuhan itu. Makanya Alkitab berkata, jangan mengusik-usik orang yang kuurapi, saudaraku. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, itu sangat berisiko tinggi, saudaraku. Bapak Ibu, ini mari kita akan lihat ya dari bagaimana mengatasi ketakutan ini. Ada 3B. B yang pertama apa? Berbicara tentang kebenaran ya, firman kebenaran. Lalu B yang kedua apa saudaraku? Semakin kau banyak bicarakan firman, engkau tidak akan takut. Lalu kemudian kalau B yang kedua itu berusaha meyakinkan orang bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan. Supaya apa? Engkau tidak takut pada suatu hari engkau mati, engkau tahu engkau akan dibangkitkan. Dibangkitkan ketemu dengan Yesus asal engkau tetap percaya, engkau setia ya, mendapatkan mahkota kehidupan. Dan yang ketiga, setelah engkau berusaha meyakinkan orang, yang ketiga engkau berpegang pada firman, pada janji Tuhan di saat engkau mengalami intimidasi, saudaraku. Terkadang ada orang yang mengalami intimidasi, mereka nggak kuat, akhirnya mereka murtad. Ya, saudaraku. Mereka takut, saudaraku, kehilangan nyawa. Yesus bilang, kalau kamu takut kehilangan nyawa, kamu akan kehilangan nyawa. Jadi manusianya bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa dan roh. Jiwa dan roh itu punya Tuhan, saudaraku. Ya, orang-orang yang disiksa, mereka mati seperti Petrus, seperti murid-murid yang lain. Mereka mati, saudaraku, dengan cara yang begitu sadis, Bapak Ibu. Tapi saya percaya mereka diselamatkan Tuhan, ya. Mari kita lihat apa hasilnya ini. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia tidak takut pada saat dia mengalami intimidasi ya dari orang-orang agamawi. Saya sebut orang-orang agamawi itu karena ada orang-orang Farisi, imam kepala, bahkan juga saudaraku, orang-orang Saduki. Mari kita lihat ayat ini, Kisah Rasul 4 ayat 1. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba datang imam-imam dan Saduki. Amin. Amin. Saudaraku, dikatakan apa? Mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki, ya. Saudara-saudara, sama seperti saudara-saudara kita di tempat-tempat lain, pada waktu mereka lagi kebaktian, di tengah-tengah kebaktian ada orang masuk dan menghentikan, saudara. Wow, ini benar-benar saudaraku sesuatu yang sangat menodai kerukunan beragama di bangsa ini, saudaraku. Memang ada orang-orang yang sangat radikal, orang-orang yang sangat ekstrim, mereka sengaja untuk saudaraku memakai kaki tangannya untuk mengacaukan ibadah-ibadah yang diadakan, ya. Baik yang dari kalangan sendiri, kalangan saudara seiman, maupun yang dari luar yang tidak seiman, saudara. Ini memang merupakan sebuah konsekuensi, risiko. Tapi orang-orang percaya taat pada firman Tuhan, dia tidak takut akan intimidasi dari orang-orang agamawi itu. Saudara, kami sudah melewati fase-fase seperti ini, jadi kami tidak akan pernah takut selaku menghadapi apapun, ya. Saudara, mari kita lihat yang kedua. Orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menerima apa, saudaraku? Dia menerima kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Ini satu pengakuan iman yang Tuhan akan lakukan di akhir zaman. Kisah Rasul 4 ayat yang kedua. Orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari orang-orang mati. Amin. Amin. Praise the Lord. Haleluya, ya. Bahwa di dalam Yesus ada apa, saudaraku? Ada kebangkitan. Nah, bukan cuma sekedar ada mujizat kesembuhan, ada kelepasan dari segala roh jahat, ada kelepasan kebebasan dari segala belenggu-belenggu, kutuk-kutuk nenek moyang, tapi juga ini luar biasa. Ada kebangkitan dari antara orang mati, ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, memang semua orang akan mati. Tapi pada waktu dia mati di dalam Tuhan, dia pun dibangkitkan untuk menerima kehidupan yang kekal, kehidupan abadi di sorga, kehidupan yang kedua. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, ya, yang sangat membahagiakan kita sekalian. Bagi kita semua yang percaya,
kita mati satu kali saja, ya, tubuh kembali ke tanah dikuburkan. Tapi kita akan hidup 2 kali, kita hidup. Hidup yang pertama, kita di bumi saat ini kita sedang hidup ini, ya. Tapi nanti pada saat kita dibangkitkan saat mati, itu kita mengalami kehidupan yang kedua di sorga. Itu keuntungannya bagi orang percaya, mati 1 kali, tapi hidup 2 kali, hidup sekarang dan hidup yang akan datang di sorga. Tapi mereka-mereka yang tidak percaya Yesus, atau mereka orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat, atau mereka orang-orang percaya yang dulu percaya kepada Tuhan, sekarang tidak percaya, sudah murtad, dia mati, tapi nanti dia akan dibangkitkan untuk apa? Menerima kematian yang kekal, kematian yang kedua itu di neraka. Jadi orang-orang berdosa yang tidak percaya, saudara-saudara, mereka matinya 2 kali. Hidup cuma sekali saja, hidup di bumi 1 kali. Tapi waktu mereka mati pertama kali di bumi, dikuburkan di dalam tanah, ya. Tapi mati yang kedua itu dalam neraka, ya. Tapi kita sekalian, orang-orang yang percaya ini, kita bahagia sekali. Mati sekali dan hidup 2 kali. Syukur. Kalaupun Tuhan izinkan kita hidup sampai Tuhan datang kembali, kita tidak melewati kematian. Wow, itu luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Itu satu anugerah. Makanya Bapak Ibu jadi orang yang setia itu tidak rugi, ya. Dere Gusti ora rugi nyatane. Ikut Yesus itu tidak rugi. Hati ini tentram, hati ini ayam, saudaraku, ya. Oke, kita lihat yang ketiga. Nanti setelah ini saya minta Pak Mauricio akan berdoa, ya, untuk kita sekalian. Pak Morris ini saya kasih tahu buat Bapak Ibu, beliau beberapa waktu yang lalu sudah ikut, ya, pendidikan teologi, dan dia sudah punya sarjana teologianya. Oke, mari kita lihat, ya. Yang ketiga, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang rela apa? Rela menderita bagi Tuhan Yesus Kristus, ya. Mari kita lihat Kisah Rasul 4 ayat yang ketiga. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah. Ya, saya ulangi. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan. Ini memang sesuatu yang harga yang harus dibayar, ya. Tidak enak, saudaraku. Menderita. Ditangkap itu menderita. Kemudian diserahkan ke dalam tahanan itu juga lebih menderita, ya. Sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Jadi bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, dia rela apa? Rela menderita. Yesus pun ditangkap, ditahan, dimasukkan dalam penjara, kemudian disiksa luar biasa, ya, sampai dia disalibkan, dia mati, dikuburkan, dia bangkit, dia hidup, dia naik ke surga. Nah, kita pun, saudaraku, akan juga mengalami hal yang sama, dan saya percaya suatu Tuhan berikan kita kekuatan sehingga kita tidak takut menderita, ya. Menderita bagi Yesus itu, saudaraku, ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita semua supaya kita tidak takut menghadapi apapun, saudara, karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita sekalian. Tuhan berkati kita semua, dan kepada sahabat kita Pak Mauricio. Oh, Pak Mauricio, oke. Ya, puji Tuhan, kita akan bantu doa untuk usaha Pak Morris, ya, dan Ya, penjualan madunya. Oke, silakan Pak Morris. ya, Haleluya. mari kita satu tanah hati, kita berdoa. Segala puji syukur kami kenaikan kepadamu Bapa, pada pagi hari ini kembali kami bersama jemaatmu, Pastor John berhimpun Ya, untuk Yesus. bersekutu, memuji, memuliakan, bahkan yang terutama kami belajar untuk mengenal Engkau lebih dalam Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Ya. Terima kasih, tiap-tiap pagi kami selalu disegarkan oleh kebenaran firman-Mu yang berseri ini Tuhan, yang sungguh sangat memberkati setiap kami Bapa. Ya, Kami bersyukur Tuhan, Engkau disenangkan, dan kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami terima, kebenaran firman-Mu ini Tuhan, pelajaran yang berharga ini Tuhan, biarlah itu menjadi semangat bagi kami untuk kami boleh mengenal Engkau, dan terlebih lagi kami rindu Bapa untuk senantiasa melakukan firman-Mu dalam tiap-tiap aktivitas kami dimanapun kami berada Bapa. Engkau tempatkan. Jadikan kami senantiasa pelaku firman-Mu yang setia Tuhan, dan juga untuk kami bisa memberitakan firman-Mu Bapa bagi setiap
siapapun yang kami temui di sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh tubuh jiwa roh kami Tuhan, saat ini pagi ini Tuhan boleh dikuatkan, disegarkan Tuhan, untuk kami bisa melakukan segala apa yang Kau berikan bagi kami Tuhan, untuk kami boleh lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah terus memberkati Pastor John dalam tugas pekerjaan pelayanannya Bapa, berikan tambah-tambahan hikmat kemampuan Bapa hamba-Mu dalam tugas pekerjaan pelayanannya, dan biarlah Tuhan nama-Mu saja yang dipuji, bermuliakan Tuhan. Terpujilah nama Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan bagi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mauricio untuk doa yang sangat indah ya. Yang sudah dinaikkan dari Surabaya. Gimana kabarnya Ibu Evi? Sehat-sehat? Sehat-sehat. Amin. Kita doakan Pak Moris semuanya lancar ya. Oke, Ya. kembali kepada host kita pagi ini. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Moris atas doanya untuk melakukan firman Tuhan. Silakan Tuhan memberkati. Ya. Kelihatan sedikit nggak Bapak? Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta ini, Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengarkan akan firman Tuhan. Itu yang pertama berbicara tentang firman Tuhan, yang kedua berusaha meyakinkan orang, yang ketiga berpegang pada janji Tuhan. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita setelah dijabarkan oleh firman Tuhan melalui online. Tuhan memberkati kepada Bapak Pendeta John Chardin. Selanjutnya kita masuk ke doa berpetik Joyce Putirai dari Sidoarjo. Silakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Pak Yanto. Ya, Shalom. Ya, Kekasih dalam Tuhan. Mari kita bersama menaikkan doa prophetik. Kita amini dengan air isi. Yes. Doa prophetik 1. Bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Air isi. Indonesia mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. Air isi. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. Air isi. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. Air isi. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. Air isi. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. Air isi. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. Air isi. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Air isi.
Doa Propitik 2 bagi Gereja CLCC Everything. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I I receive. receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Saya kembalikan lagi ke Pak Yanto. Silakan Pak Yanto sebagai koordinator. Terima kasih kepada Bu Joyce yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan memberkati. Kita masuk ke pengumuman Gereja CLCC. Pengumuman akan disampaikan oleh Ibu Weli di Papua. Silakan Ibu Weli. Ya, baik Bapak Yanto untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita mengikuti info gereja CLCC persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0321268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Marilah, hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan. Di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan. Diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial Happy Birthday Oktober 2023 Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 10 Oktober 2023 Bapak Pendeta Cornelis Ismail
MTH DTH di Bogor. Tanggal 12 Oktober 2023 Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Tanggal 12 Oktober 2023 Bapak Hendro Sugiarto dan Ibu Silvana Sidoarjo dalam pernikahan pernikahan. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Celestiwati dengan nomor HP tertera. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan Bapak Yanto. Praise the Lord. Ya, terima kasih kepada Bu Weli yang telah menyampaikan pengumuman. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengakhiri ibadah pada pagi hari ini di rumah kita masing-masing. Untuk itu sebelumnya kami selaku host mengucapkan pagi hari ini Ibu Weli, Ibu Joyce, Ibu Elis Atta, Ibu Sinta, Bapak Morris, terima kasih atas kehadirannya dan yang terutama kepada hamba kita yang setia melayani kita. Terima kasih banyak Pak Pendeta atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Ya, selanjutnya kami silakan sepenuhnya kepada Bapak Pendeta untuk doa berkat. Silakan. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, bila mana ada yang punya permohonan doa bisa langsung mengirimkan di depan layar monitor ya. Dan kita akan doakan bersama-sama di pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku ini Allahmu, janganlah bimbang sebab aku ini ada bersamamu. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Demi nama Yesus, lakukanlah apa yang kau dengar di pagi hari ini. Terus perkatakan firman, ucapkan itu. Belajar untuk meyakinkan dirimu dan meyakinkan orang-orang lain. Terus berpegang pada apa yang telah engkau dengar, engkau yakini itu. Dan itu akan membuat engkau tidak akan hidup dalam ketakutan lagi. Dalam nama Yesus, hari ini hidupmu ditentukan bukan dari apa kata manusia, tapi hidupmu ditentukan dari apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Itulah masa depanmu, itulah kekuatanmu, itulah kemenanganmu. Tuhan pagi ini jamah setiap hati ketika namamu mulai disebutkan satu persatu, imani pagi ini. Engkau sedang terkoneksi dengan sorga, engkau sedang terkoneksi dengan kuasa Tuhan, engkau sedang terkoneksi dengan mujizat dan aliran kesembuhan akan datang mengalir di dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus Tuhan, saat ini Tuhan menjamah Pak Yanto, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Tuhan, engkau menjamah Bu Joyce Putirai, engkau terima aliran kesembuhan menjamah engkau mengalir atas tubuhmu. Tuhan, engkau menjamah Ibu Weli Ukubun, aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, untuk anak Arsenio juga aliran kesembuhan mengalir atasnya, atas juga Pak Wahyu Ukubun dan atas istrinya yang hari ini akan terbang ke Wamena. Tuhan sertai, Tuhan mudahkan, teduhkan, lancarkan semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami doakan Ibu Elis Atta, terima aliran kuasa Tuhan kesembuhan mengalir atas tubuhmu dalam nama Yesus. Untuk Pak Mauricio dalam nama Yesus, aliran kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu, bahkan untuk istrimu juga. Tuhan memberkati pekerjaannya untuk madu. Oh Tuhan, biarlah Tuhan kirimkan pembeli dengan ya Tuhan Yesus order dan omset yang banyak dan meningkat dalam nama Yesus. Tuhan pakai Pak Moris untuk menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan terima kasih, memberkati Ibu Sinta dan anak-anak semua yang hadir pagi ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, teman-teman kami yang tidak sempat hadir, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka yang sakit, hiburkan mereka yang susah dan sedih, kuatkan mereka yang lemah, berikan mereka pertolongan saat mereka membutuhkan pertolongan. Tuhan jamah pada Darmawan Lim yang juga Tuhan dalam pemulihan kesehatan secara total bersama dengan Ibu Hana Nova Siahan STH. Tuhan persiapan pernikahan mereka pada tanggal 2 Desember, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Memberkati, pulihkan keuangannya, ekonomi bisnisnya di dalam nama Yesus. Juga Tuhan sembuhkan calon menantunya Ibu Indri
Indriani, sembuhkan juga Ibu Indriani Tuhan, dan juga tahun depan, oh Tuhan, putri Ibu Indriani akan menikah dengan Christian, sembuhkan Christian juga di dalam nama Yesus. Tuhan, ini doa kami kepada Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami doakan juga untuk persiapan pelayanan, ya Tuhan, pada tanggal, oh Tuhan Yesus, 21 Oktober di Surabaya, di Pondok Chandra, Tuhan memberkati pada jam 10 pagi. Dan juga untuk pelayanan tanggal 11 November juga, ya Tuhan, jam 10 pagi di Pondok Chandra. Tuhan memberkati kebaktian-kebaktian ini ya Tuhan. Juga Tuhan, untuk persiapan pelayanan ke Medan pada tanggal 1 Desember, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya Tuhan yang atur semuanya, Tuhan tuntun semuanya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan jamah dan sembuhkan juga Ibu Ratna Marlina, Tuhan jamah dan sembuhkan juga Ibu Onggyo Kim, Tuhan jamah dan sembuhkan juga Tuhan teman-teman yang tidak hadir pagi ini, percaya kuasa Tuhan sudah menjamah mereka. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Berkati kebaktian ini ya Tuhan, berkati kebaktian nanti malam, Ibu Indriani dan tim yang akan melayani, berkati kebaktian besok pagi dan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, memberkati dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Oke, sebelum kita berpisah, ya Pak Morris, nanti tanggal 21 ya, itu di daerah Pondok Chandra jam 10 pagi ya, tanggal 21 di Pondok Chandra. Kemudian nanti tanggal 11, bulan 11 juga di Pondok Chandra juga ya. Kita akan ada ibadah tatap muka. Oke, datang sama istrimu ya. Oke, Tuhan berkati teman-teman semua. Pak Yanto, Ya, terima selamat kasih. pagi. Salam buat Bu Pak Yani, Pendeta. Joyce, Terima kasih Pak Doanya. John. Atta, Terima kasih Kandi, Pak Yanto. Morris, Terima kasih Bu Pare-pare. Eli. Bapak Terima Yanto, kasih Pak Ibu Mori Sinta, dan Halo ya, istrinya. sama-sama. Terima kasih Bu Pak Sinta. Cindy, Jem, Ya, Shalom buat kita Tuhan berkati semua. semuanya. Diberkati semuanya pada pagi hari ini. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Tuhan kita tolong ya Bu Joyce semuanya. ya, Pak Umar ya. Salam buat Pak Umar, Bu Joyce. Iya Pak Pak Yanto, John. salam buat Bu Yani dan semua ya di Lawang. Tuhan berkati semua, Bu Eli, salam buat semua di Pare-pare ya Pak Yanto. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. God Sampai bless you jumpa. all. God bless you all. Bye-bye. Ya, Amin.